Bab ke-26. Setelah masalah asisten pribadinya terselesaikan, Darius akhirnya bisa tenang. Sekarang dia tidak perlu khawatir dengan beban kerjanya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menandatangani dokumen penting yang memerlukan tanda tangannya dan menyerahkan sisanya kepada Erin. Tidurnya malam itu nyenyak. Keesokan paginya Darius bangun lebih awal dari biasanya. Cuti 1 minggu yang diberikan universitas kepadanya karena menjadi kontributor tertinggi di pesta amal akhirnya berakhir, dan dia melanjutkan sekolah hari ini. Saat dia bersiap untuk sekolah, Darius bertanya-tanya bagaimana sikap teman-teman sekelasnya ketika mereka melihatnya sekarang. Dia telah memeriksa obrolan utama kelas di aplikasi perpesanannya beberapa kali sehingga dia bisa mengetahui perkembangan terkini di sekolah. Selama beberapa kali dia memeriksanya, dia melihat bahwa mereka telah sering menyebutkannya. Peristiwa di pesta amal telah menyebar ke sebagian besar mahasiswa. Detail tentang bagaimana Darius tiba dengan mobil sport yang sangat mewah, mengalahkan Pearl dan David, serta menjadi kontributor tertinggi dalam pesta amal telah tersebar luas, sehingga kini terdapat rumor yang berbeda dan berlebihan seiring dengan kebenarannya. Ada juga beberapa rumor yang beredar tentang Darius sendiri. Sebagai seseorang yang dikenal oleh mahasiswa sebagai mahasiswa yang sangat miskin, pengangkatannya yang tiba-tiba menjadi salah satu mahasiswa terkaya di universitas sangatlah mengejutkan. Sejujurnya, itu sungguh sulit dipercaya. Ada banyak spekulasi tentang bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kaya. Ada yang mengatakan bahwa dia mendapat pekerjaan bergaji tinggi. Lagi pula dia cukup brilian, sementara yang lain mengatakan bahwa dia mendapatkan seorang wanita kaya untuk mensponsorinya dengan menawarkan layanan istimewanya. Ini juga cukup bisa dipercaya, karena Darius sangat tampan dan menarik. Ada juga rumor dan spekulasi aneh lainnya, tapi semuanya melenceng. Terlepas dari rumor dan spekulasi yang beredar, tidak ada yang mengubah fakta bahwa Darius Reed bukan lagi orang miskin. Darius mandi dan sarapan sebelum keluar dari apartemennya. Dalam perjalanan menuju garasi pribadinya, dia tidak lupa mengirimkan pesan kepada kakeknya, memberitahukan bahwa dia akhirnya mendapatkan asisten untuk membantunya. Setelah memastikan pesan telah terkirim, dia masuk ke Bugatti-nya dan pergi. Perjalanan ke universitas berlangsung cepat. 30 menit kemudian, ia memarkir mobilnya dengan rapi di tempat parkir dekat tempat perkuliahannya diadakan. Bukannya dia tak mau mengemudikan mobilnya menuju ruang kuliah. Dia hanya tidak ingin berurusan dengan kerumunan orang yang berkumpul dengan mobil mencolok seperti itu saat ini. Dia sudah terlambat masuk kelas, dan dia tiba dengan mobil mewah seperti itu pasti akan menyebabkan penundaan yang mungkin mengakibatkan dia bolos kelas. Ruang kuliah hanya berjarak 2 menit berjalan kaki dari tempat parkir, sehingga Darius yakin ia bisa tiba tepat waktu sebelum kuliah dimulai. Saat dia berjalan, beberapa orang menoleh untuk melihatnya. Darius tampak sangat berbeda dari dirinya di masa lalu. Oleh karena itu, mereka tidak tahu di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Darius memperhatikan tatapan mereka tetapi tidak mempedulikannya. Sesampainya di ruang kuliah, ruang kelas yang gaduh langsung menjadi sunyi. Berbeda dengan orang-orang yang ditemui Darius dalam perjalanan singkatnya ke ruang kuliah, teman-teman sekelasnya berbeda, karena mereka langsung mengenalinya. Berbeda dengan sebelumnya ketika mereka mulai bergosip dan melontarkan komentar sinis tentang Darius, kali ini tidak demikian. Mereka semua menatap Darius dengan cemas. Statusnya telah meningkat pesat di mata mereka, jadi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati dengannya sekarang. Darius tidak mempedulikannya karena dia sudah lama terbiasa menerima tatapan. Saat dia masih miskin, dia tidak punya teman di antara teman-teman sekelasnya. Mereka semua menghindarinya karena dia miskin. Sekarang dia kaya, mereka masih menghindarinya, tetapi sekarang karena alasan sebaliknya. Mereka merasa sulit untuk mendekatinya sekarang karena dia kaya karena takut menyinggung perasaannya. Darius berjalan dengan percaya diri ke tempat duduknya dan duduk. Kewaspadaan mereka hanya akan berlangsung sementara. Tak lama kemudian, mereka akan melupakan rasa malu mereka dan mulai ingin menjadi temannya bukan karena mereka menyukainya, tapi karena manfaat yang bisa mereka peroleh dengan menjadi temannya.
Begitulah kehidupan. Dosen masuk pada saat itu, menandakan dimulainya kelas. Semua orang akhirnya berhenti mencuri pandang dan fokus pada ceramah. Betapapun menariknya kekayaan Darius, ceramahnya masih lebih diprioritaskan daripada dirinya. Darius tidak mau memberikan mereka sertifikat. Sisa jam sekolah berlalu dengan damai. Tak lama kemudian, sudah jam 1 siang, waktu perkuliahannya hari itu berakhir. Darius tentu saja senang dengan bagaimana hari itu berjalan. Dia sedang dalam perjalanan ke tempat parkir ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksa ID penelpon dan melihat bahwa Marcus, mantan teman sekamar, dan temannya yang meminta panggilan video. Senyuman hangat muncul di wajah Darius sebelum ia menerima panggilan tersebut. "Halo Darius!" Suara Marcus terdengar bersemangat dari ujung telepon yang lain. "Halo Marcus!" Darius menjawab sama bersemangatnya dengan Marcus. "Sudah lama tidak bertemu kawan. Aku yakin kamu sudah melupakan kami. Kamu sibuk sekali, ha? Tidak ada waktu lagi untuk kita. Begitu?" Marcus bertanya sambil bercanda, tapi Darius bisa mendengar nada terluka dalam suaranya. Darius menghela nafas dalam hati. Memang benar dia sangat sibuk selama seminggu terakhir sehingga dia benar-benar melupakan hal lainnya. Yang ada di pikirannya hanyalah pekerjaannya dan mendapatkan asisten pribadi. Oleh karena itu, ia merasa sangat bersalah ketika mendengar tuduhan Marcus. "Tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa melupakan kalian?" Darius langsung membantah. "Aku sangat sibuk selama seminggu terakhir ini. Itulah sebabnya aku tidak bisa menelpon atau mengirim pesan. Aku akan menebusnya hari ini. Aku janji." Darius memohon. "Bagaimana caramu melakukan itu? Oh, sepertinya kamu dekat dengan gedung departemen. Apakah kamu menghadiri kelas hari ini?" Marcus bertanya. "Ya, benar. Bukankah aku berjanji akan mengajak kalian semua makan? Ya, aku sangat bebas sekarang. Bagaimana denganmu?" Darius bertanya. "Oh, aku bebas sekarang. Ra dan Greg masih sibuk, tapi mereka akan selesai dalam beberapa menit. Kita bisa bertemu dan makan hari ini." Marcus menegaskan. "Baiklah. Tunggu aku di sana. Aku akan datang menemui kalian sekarang," kata Darius. "Oke, kami akan menunggumu." Marcus menjawab dengan gembira sebelum memutuskan panggilan. Darius tersenyum hangat sejenak. Dia berpikir untuk mengendarai mobilnya untuk menemui mereka, namun memutuskan untuk tidak melakukannya ketika dia ingat bahwa mobilnya adalah mobil sport dengan hanya 2 tempat duduk. Ada 3 orang, termasuk dia menjadikannya 4. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke dalam mobilnya. Darius menghela nafas. Ia memang sempat melakukan sedikit kesalahan saat memilih mobilnya. Karena kegembiraan, dia lupa bahwa situasi seperti sekarang mungkin akan muncul. Dia mungkin harus segera mendapatkan mobil lain yang sangat nyaman dan luas. Lagi pula, dia tidak bisa terus-terusan mengendarai mobil sport mewahnya ke setiap tujuan yang dia datangi. Dengan pemikiran itu, dia berbalik dan mulai berjalan menuju ketiga teman terdekatnya. Perjalanan menuju lokasi teman-temannya tidaklah lama. Setelah berjalan selama 5 menit, dia sampai di lokasi teman-temannya. Ketika dia masih tidak jauh dari tujuannya, dia melihat Marcus dan Greg sedang berdiskusi. Senyuman tanpa sadar tersungging di wajahnya saat melihat kedua temannya. Senang, dia meningkatkan langkahnya dan berjalan ke arah mereka. "Darius!" seru Greg saat melihat Darius. Dia tidak hadir saat Marcus menelpon Darius. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Darius memutuskan untuk bergaul dengan mereka. Merupakan kejutan yang menyenangkan baginya melihat Darius. "Ada apa, Greg?" Darius menjawab, tersenyum sepenuh hati sambil memeluk Greg. "Aku baik-baik saja, kawan. Kami merindukanmu. Kemana saja kamu?" Greg bertanya sambil memeluk Darius. "Aku sangat sibuk beberapa hari terakhir ini,
Tapi jangan khawatir. Aku ada waktu luang sekarang. Kita bisa jalan-jalan sebentar. Darius menjawab dengan ramah. Saat Greg hendak menjawab Darius, Rat muncul di hadapan mereka dan mulai berjalan ke arah mereka. Dia akhirnya menyelesaikan studinya untuk hari itu. Ketika Rat melihat Darius, reaksinya lebih mendalam dibandingkan yang lain. Dia memeluk dan terus bertanya padanya. Baru setelah Marcus menyela, Darius baru bisa bernapas. Setelah menyarankan agar mereka melanjutkan interogasi di restoran, Darius dan teman sekamarnya naik taksi ke restoran. Marcus, Greg, dan Rat kaget saat sampai di tempat tujuan. Sky Garden Hotel adalah hotel yang sangat mewah yang diperuntukkan bagi orang-orang berkelas. Sekali makan di hotel berharga lebih dari $20.000, dan Anda hanya diperbolehkan makan jika Anda memiliki kartu keanggotaan. Kalau harga makanannya mahal, kartu anggotanya pasti tidak murah. Tentu saja, alasan kenapa mereka skeptis terhadap rencana Darius adalah karena mereka tidak menyangka Darius kini sangat kaya. Mereka tidak menghadiri pesta amal karena nenek Rat jatuh sakit. Mereka mengunjungi neneknya di desa dan menghabiskan seminggu di sana setelah mengambil cuti dari universitas sehingga mereka dapat merawat neneknya hingga kembali sehat. Ketika mereka kembali dari desa Rat, mereka sangat sibuk dengan studi mereka dan tidak punya waktu untuk ngobrol dan bergosip. Akibatnya, mereka tidak tahu bahwa Darius adalah kontributor utama di pesta amal tersebut, dan mereka juga tidak mengetahui kekayaannya. Darius memperhatikan ekspresi ketakutan mereka dan tersenyum dalam hati sebelum berbicara. "Ayo kawan, tunggu apa lagi?" kata Darius. Mereka bertiga saling memandang sebelum Marcus angkat bicara. "Darius, ini Sky Garden Hotel. Semua yang ada di sini mahal sekali. Aku ragu kita mampu membelinya. Kenapa kita tidak mencoba tempat lain?" kata Marcus. Dia tahu bahwa Darius tidak begitu stabil secara finansial dan berpikir bahwa Darius ingin mentraktir mereka di sini karena dia merasa berhutang budi kepada mereka, jadi dia mencoba membujuknya untuk tidak ikut campur. Darius tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia tidak menjelaskan alasan dia membawa mereka ke sini. "Jangan khawatir tentang itu dan percayalah padaku," Darius berkata sebelum berjalan menuju pintu masuk. Karena tidak punya pilihan, Marcus, Greg, dan Rat mengikutinya. Jika mereka tidak mampu membeli makanan, mereka selalu bisa pergi. Tidak ada ruginya bagi mereka untuk sedikit menuruti keinginan Darius. Interior hotel tetap indah seperti biasanya, dengan banyak orang berkelas yang duduk dan menikmati makanan mewah. Marcus, Greg, dan Rat melihat pakaian mereka dan merasa malu. Itu jauh lebih rendah daripada orang-orang yang hadir di hotel. Darius berpakaian santai, namun gayanya tetap terlihat berbeda dan berkelas dibandingkan mereka. Mereka mengira akan dicemooh karena cara berpakaian mereka yang buruk, namun mereka kehilangan kata-kata ketika seorang resepsionis menghampiri Darius dan menyapanya dengan sopan. Darius adalah anggota emas di Sky Garden Hotel, dan setelah menyaksikan prestasinya di pesta amal, mereka kini tahu untuk memperlakukannya dengan lebih hormat dari biasanya. Teman sekamar Darius tidak mengetahui detail ini secara alami, jadi keterkejutan mereka dapat dimengerti. "Selamat siang, Tuan. Kami dengan senang hati melayani Anda hari ini. Ada yang bisa kami bantu?" Resepsionis bertanya dengan sopan. "Aku di sini bersama teman-temanku," jawab Darius sambil menunjuk ke arah trio yang terkejut di belakangnya. "Arahkan kami ke meja dan sajikan kami makanan terbaik yang tersedia di menu." "Tentu saja, Tuan." Resepsionis itu menjawab sebelum bertepuk tangan dengan lembut. Beberapa detik kemudian muncul seorang pelayan berseragam rapi. Dia menunjuk ke pelayan sebelum kembali ke tempatnya. "Silakan lewat sini," kata pelayan itu dengan sopan sambil membimbing mereka berempat menuju meja mewah di sudut hotel. Hanya beberapa detik setelah duduk, lebih banyak pelayan muncul dan mengatur begitu banyak hidangan eksotis di atas meja hanya dalam hitungan detik. Setelah selesai, mereka meninggalkan meja dengan tenang,
meninggalkan mereka berempat untuk makan. Marcus, Greg dan Rat semua menatap Darius dengan ekspresi skeptis di wajah mereka. Pengaturan ini terlalu mendadak untuk mereka cerna. Namun mereka tidak punya pilihan selain menjalaninya. Rat menggigit makanan di mejanya dan melanjutkan pertanyaannya pada Darius. Tak lama kemudian, meja 4 orang itu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Makanan yang dimakan Darius bersama mantan teman sekamarnya adalah salah satu yang terbaik dalam hidupnya. Teman-teman sekamarnya selalu ada untuknya saat dia sangat membutuhkan mereka, dan dia senang melihat mereka sama bahagianya dengan dia. Jadi Darius, apakah kamu punya rencana untuk menjalin hubungan dalam waktu dekat? Rat tiba-tiba bertanya saat mereka sedang makan. Mendengar pertanyaan ini meja menjadi sunyi ketika semua orang berhenti berbicara. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Darius dan menatapnya dengan tajam, karena mereka tidak ingin melewatkan reaksi sekecil apapun. Darius terdiam beberapa saat. Dia tahu mengapa Rat menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia kemungkinan besar ingin tahu betapa sakitnya dia setelah Sarah putus dengannya. Tidak. Aku tidak punya rencana untuk menjalin hubungan sekarang. Ada banyak hal yang harus aku fokuskan saat ini. Mungkin nanti, aku akan mempertimbangkannya. Darius menjawab dengan senyum sedih. Hubungannya dengan Sarah adalah bencana. Terlepas dari semua upaya yang dia lakukan, Sarah tetap meninggalkannya demi David. Dia sangat terluka oleh tindakannya, tapi itu sudah terjadi di masa lalu. Meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan romantis apapun terhadap Sarah, dia memutuskan untuk menjauhi hubungan intim untuk sementara waktu. Lagi pula dia masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena itu, dia tidak melihat dirinya menjalin hubungan secepat ini. Jadi bagaimana denganmu, Rat? Berapa lama kamu berencana untuk tetap melajang? Goda Darius seketika menjadikan Rat sebagai pusat perhatian di meja mereka. Rat tersenyum bangga saat mendengar pertanyaan Darius. Darius kaget jika mengira dirinya masih lajang. Aku tidak lagi lajang, Rat menyatakan dengan bangga. Darius, Marcus, dan Greg langsung bersorak nyaring saat mendengar pernyataannya. Rat, yang paling tidak ramah di antara mereka semua sudah punya pacar. Itu adalah sebuah keajaiban. Kapan ini terjadi? Greg bertanya dengan penuh semangat. Bulan lalu. Rat menjawab dengan gembira. Sebaiknya kau segera memperkenalkan kami padanya, kata Greg riang. Tentu. Rat menjawab dengan gembira. Suasana di sekeliling meja sangat gembira dan bahagia. Darius dan yang lainnya akhirnya memilih hari di bulan depan untuk datang dan berkumpul seperti ini. Rat pun berjanji akan datang bersama pacarnya pada hari itu, yang membuat Greg dan Marcus sangat menantikan hari itu. Setelah mengobrol dan bersenang-senang selama 1 jam lagi, Darius akhirnya berhenti. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa hari sudah larut. Darius memberi syarat kepada para pelayan untuk datang membawa tagihan mereka. Pelayan mendekati meja mereka dengan cepat membawa tagihan makanan dan menyerahkannya kepada Darius. Tidak terpengaruh dengan jumlah tagihan, Darius mengeluarkan kartu bank hitamnya dan menyerahkannya kepada pelayan, yang ditinggalkan pelayan itu. Beberapa detik kemudian, pelayan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membayar makanannya. Setelah saling melambaikan tangan, Marcus, Greg dan Rat naik taksi ke asrama mereka, sementara Darius naik taksi ke tempat mobilnya diparkir. Saat dia sampai di tempat dia memarkir mobilnya, hari sudah larut malam. Dia membuka kunci mobilnya dan memasuki mobilnya. Dia menyalakan kunci kontak dan hendak pergi ketika teleponnya berdering. Dia melihat ID penelpon dan melihat bahwa itu adalah Helen. Ketika dia mengangkat panggilan telepon dan menempelkan telepon ke telinganya, teriakan keras bergema dari ujung telepon yang lain. Sebelum dia bisa memahaminya, suara Helen terdengar di telinganya. Tuan Reed, tolong selamatkan aku. Bab ke-27.
Kerutan muncul di wajah Darius saat dia mendengar teriakannya di ujung telepon. Dia tidak perlu diberitahu bahwa Helen dalam bahaya. Terakhir kali mereka bertemu adalah di pesta amal, dan selain percakapan ringan yang dia lakukan dengannya sebelum pelelangan, dia tidak berbicara dengannya lagi. "Kamu ada di mana sekarang?" Darius bertanya dengan tenang. Dia tahu bahwa mengetahui lokasinya adalah hal yang sangat penting. Hal lain dapat mengambil alih posisi di hadapan lokasinya. "Aku di bagian VIP, kamar 38 HKN Diamond Hotel." Helen menjawab dengan suara gemetar. "Tolong cepat datang. Aku..." Sebelum Helen menyelesaikan kalimatnya, panggilan telepon terputus. Darius menggenggam ponselnya erat-erat sebelum melepaskan genggamannya. Dia menghela nafas pendek sebelum melaju keluar dari tempat parkir. Saat dia mengemudi dengan kecepatan tinggi, dia menghubungkan ponselnya ke sistem Bluetooth mobilnya dan membuat panggilan telepon. Telepon itu berdering sekali sebelum orang itu mengangkatnya. "Di mana HKN Diamond Hotelnya?" Darius bertanya singkat, langsung ke pokok persoalan. Dia tahu bahwa semakin lama dia berbicara, Helen semakin terancam bahaya, dan oleh karena itu ini bukan waktunya untuk membungkuk hormat. "Beri saya waktu sebentar, Tuan Reed." Erin, orang di seberang telepon menjawab singkat. Agak mengejutkan jika Darius berpikir untuk menelpon Erin dan bukan Bruce, tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, itu memang pilihan yang tepat. Bruce telah menggantikan Erin dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh asisten pribadi. Kini, setelah Darius mendapatkan asisten pribadi, wajar saja jika masalah seperti itu menjadi tanggung jawabnya. HKN Diamond Hotel adalah hotel bintang 8 di distrik Blueberry dan dekat dengan Universitas Lakewood. Dimiliki oleh grup Rihal dan bernilai lebih dari $5 miliar. Erin menjawab hanya 10 detik kemudian. Dia sangat efisien dengan pekerjaannya. "Apakah ada masalah, Tuan Reed?" Erin bertanya ragu-ragu. "Hubungi manajer hotel dan suruh dia mengirim petugas keamanan ke bagian VIP, kamar 38 hotel sekarang." Perintah Darius sebelum memutuskan panggilan. Dia memeriksa jarak dari lokasinya saat ini ke hotel dengan sistem GPS yang terpasang di mobilnya dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia berada lebih dari 1 jam perjalanan dari hotel tersebut. Meski begitu, ia menginjak pedal gas dan meningkatkan kecepatan tertingginya. Dia telah melakukan apa yang dia bisa untuk saat ini dengan memberitahu Erin untuk memberitahu manajer tentang situasi yang ada. Ia hanya bisa berharap aparat keamanan mampu mencegah bahaya hingga ia tiba. Hotel Berlian HKN, bagian VIP, ruang 38. Helen menutup mulutnya dengan tangan di dalam toilet ruang VIP. Jantungnya berdebar kencang saat dia bersembunyi di dalam toilet. Dia bisa mendengar tawa dingin dan tanpa ampun dari Luke Rihal dan teman-temannya yang membawa mereka ke sini. Helen tidak ingin ikut, tapi teman sekamarnya memaksanya untuk menemaninya. Chris, sahabat Luke, mengajak teman sekamar Helen, Dee, berkencan. Sangat gembira, Dee mengundangnya untuk menemaninya ke hotel bersama Chris dan Luke. Awalnya Helen menolak, namun sayang daya pikat hotel bintang 8 yang terkenal dan mewah itu terbukti menjadi daya tarik yang terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Oleh karena itu, dia setuju untuk menemani teman sekamarnya. Dia baru mulai menyesali pilihannya saat bertemu dengan Luke Rihal, sahabat Chris. Dia tidak hanya meliriknya, seolah membuka pakaiannya dengan matanya. Dia juga menyentuhnya secara tidak pantas beberapa kali. Helen pernah mendengar tentang Luke Rihal, karena dia adalah tokoh terkemuka di Universitas Lakewood. Dia tinggi, tampan, dan terutama kaya. Di antara mahasiswa kaya di Universitas Lakewood, hanya segelintir orang terpilih, termasuk Daniel Lakewood, yang dapat berdiri di panggung yang sama dengan Luke Rihal. Namun Luke Rihal memiliki reputasi buruk dengannya. Ada beberapa laporan tentang bagaimana dia memaksakan diri pada beberapa wanita yang menolak ajakannya di kampus, dan juga menghancurkan siapapun yang menantang otoritasnya. Sayangnya, tidak ada bukti yang memberatkannya,
karena kekayaan dan pengaruhnya memastikan hal tersebut. Siswa kaya lainnya yang bisa berdiri di panggung yang sama dengannya benar-benar menghindari kehadirannya. Meskipun mereka mungkin berada di level yang sama dengannya, mereka tidak lebih kuat darinya. Tidak ada gunanya bagi mereka jika berkonflik dengannya. Helen tidak pernah menyangka akan menerima perlakuan seperti itu sekarang. Tampaknya semua rumor tentang dia benar. Apa yang masih dilakukan Helen di kamar kecil? Apakah urusan wanita membutuhkan waktu selama itu? Luke bertanya dengan wajah kesal. Tenang saja, Luke. Kita sudah membumbui minuman mereka. Sebentar lagi obat perangsang nafsu berahi akan mulai bekerja. Kalau itu terjadi, kita tidak perlu melakukan apapun. Chris menjawab dengan senyum di wajahnya. Ini adalah siasat yang mereka gunakan untuk mengajak beberapa wanita tidur bersama mereka. Chris tidak pernah tertarik pada Dee. Dia hanya memanfaatkannya agar Helen menemaninya. Luke pernah melihat Helen sebelumnya di kelas dan bersumpah untuk bersamanya suatu hari nanti. Chris tentu saja menawarkan bantuan untuk sahabatnya, dan itulah cara mereka memasang jebakan ini untuknya. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Chris menyimpulkan dengan nada sinis. Helen mendengar percakapan mereka dari kamar kecil dan menutup matanya. Dia mencengkram ponselnya erat-erat dan berdoa dalam hatinya. Sudah 30 menit sejak dia menelpon Darius. Apakah dia tidak akan membantunya? Akhirnya Luke dan Chris tidak bisa menunggu lagi. Minuman sudah dibubuhi, jadi dia benar-benar pingsan, dan hanya Helen yang tersisa. Bersama-sama, Luke dan Chris menyeret Helen keluar dari kamar kecil setelah dia menolak keluar dan menempatkannya di sofa. Luke merobek pakaiannya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Dia berteriak sekeras yang dia bisa, tapi sayangnya, ruangan itu kedap suara, sehingga semua usahanya sia-sia. Segera, Helen hanya tinggal mengenakan celana dalamnya. Luke memasang ekspresi gila di wajahnya ketika dia melihat kulit Helen yang terbuka. Meskipun Helen miskin dan karena itu tidak terlalu memperhatikan penampilannya, hal itu tidak menyembunyikan fakta bahwa dia cantik murni. Dia melepas kemejanya dan membuka kancing celananya, bertekad untuk segera memulai bisnisnya. Tepat ketika Helen berpikir bahwa dia tidak akan mendapat bantuan dan menutup matanya, pintu kamar segera terbuka. Karena terkejut, Luke berbalik menghadap penyusup dengan amarah di wajahnya, tetapi menelan kata-katanya saat penyusup itu masuk ke dalam ruangan. Penyusup itu melihat ke sekeliling ruangan, dan aura kuat muncul dari dirinya saat melihat apa yang dilihatnya. Dia mengalihkan pandangannya dari kamar dan menatap Luke sebelum berbicara dengan nada yang sangat berbahaya dan dingin. Kamu pasti ingin mati, Luke Rihal. Luke langsung terintimidasi oleh sikap dingin si penyusup. Meski begitu, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diintimidasi oleh si penyusup. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Chris bertanya dengan marah, menatap si penyusup saat dia melakukannya. Siapa yang pertama kali memberinya kunci untuk masuk ke dalam ruangan? Dia telah merusak kesenangan dengan kedatangannya tepat ketika Luke sudah mencapai bagian yang baik. Darius tentu saja adalah penyusupnya. Dia mengemudi seperti orang gila dalam perjalanan ke sini, sama sekali mengabaikan peraturan lalu lintas yang ditetapkan di negara tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa mobilnya memiliki plat nomor khusus, dia akan dibuntuti oleh banyak kendaraan lalu lintas dan bahkan mungkin bermalam di sel polisi. Sesampainya di sini, dia langsung menuju ke kantor manajer. Erin telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan meyakinkan manajer untuk menyerahkan kunci kepada Darius ketika dia tiba. Manajer awalnya menolak, tetapi begitu dia mendengar bahwa orang yang meminta kunci itu adalah anggota keluarga Reed, dia langsung mengalah. Sebagai manajer HKN Diamond Hotel, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dilakukan Luke Rihal secara tertutup? Tentu saja dia tahu. Tetapi karena Luke Rihal adalah putra dari Lan Rihal dan anggota kelompok Rihal, dia menutup mata terhadap semua tindakannya.
Dia menonaktifkan kamera CCTV di ruangan tempat dia melakukan kejahatan dan menutupinya berkali-kali, sehingga tidak ada bukti mencolok yang memberatkan Luke. Ketika Erin menelponnya dan memberitahunya bahwa Reed meminta kunci kamar Luke, dia langsung memberinya kunci. Keluarga Reed jauh lebih menakutkan daripada kelompok Rihal, karena keluarga Reed dapat menghancurkan keluarga Reed hanya dengan satu panggilan telepon. Ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu, sangat jelas terlihat keputusan apa yang akan diambilnya. Darius mengambil kunci dan segera bergegas menuju ruang VIP. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat Luke mencoba memaksakan diri pada Helen, dan keadaan Helen saat ini, dia langsung kehilangan amarahnya. Keduanya hanyalah bajingan. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Darius menjawab dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Luke dan bertanya dengan nada dingin yang sama. Kamu adalah anggota keluarga Rihal. Apakah kamu perlu melakukan trik kotor seperti ini untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Atau apakah kamu begitu buruk di ranjang sehingga tidak ada gadis yang mau tidur bersamamu? Wajah Luke memerah karena marah ketika mendengar kata-kata merendahkan Darius. Kata-katanya tentu saja membuat hatinya tegang. Beraninya seorang petani kecil menghina martabatnya? Tak hanya itu, ia bahkan berani menghina kehebatannya di ranjang. Itu tidak bisa diterima. Tidak mungkin dia bisa menerima hinaan seperti itu sambil berbaring. Dia harus membuatnya membayar atas kata-katanya yang keji. Dengan pemikiran yang berputar-putar di benaknya, Luke meluncurkan dirinya ke arah Darius. Dia bersumpah untuk memukulinya dan membuatnya memakan kata-kata itu. Luke adalah orang yang sangat atletis, dan dia berlatih beberapa teknik seni bela diri. Karena itu, ia berharap perjuangannya akan mudah dimenangkan. Namun, apa yang dialaminya jauh dari ekspektasinya. Lawannya ternyata sangat ahli. Darius dengan mudah menghindari pukulan pertamanya, sebelum membalas dengan hook kanan yang keras. Luke melihat bintang saat tangan kanan Darius mengenai rahangnya. Tanpa memberinya waktu penangguhan hukuman, Darius melancarkan beberapa pukulan kuat ke wajahnya. Dalam hitungan detik, wajah tampan Luke telah rusak parah. Tidak tahan melihat sahabatnya dipukuli, Chris bergabung dengan Luke dan bertarung melawan Darius. Hasilnya sudah diharapkan. Dia dipukuli sama parahnya dengan temannya. Darius melancarkan tendangan yang sangat kuat ke arah tulang rusuk Chris, dan terdengar suara retakan yang sangat terdengar, menandakan bahwa tulang rusuknya mungkin patah, sebelum terdengar suara jeritan yang sangat keras. Chris gemetar dalam diam sebelum tetap diam. Dia pingsan karena kesakitan. Luke masih terbaring di tanah. Dia dipukuli dengan parah dan tidak bisa bergerak lagi. Darius baru saja hendak memberikan tendangan kuat yang sama kepada Luke ketika sebuah suara lembut bergema di ruangan itu. Darius terdiam sesaat sebelum menarik kembali kakinya yang sudah terentang. Luke tanpa sadar menghela nafas lega atas keputusan Darius. Dia telah melihat apa yang terjadi pada temannya setelah menerima tendangan seperti itu. Jika dia menerima tendangan yang sama seperti temannya, dampaknya mungkin akan lebih keras daripada tendangan Chris. Darius berjalan menuju tempat Helen berbaring di sofa. Ketika dia melihat betapa sengsara dan rentannya dia, naluri protektifnya langsung meledak. Penampilan polosnya dalam balutan celana dalam juga membuatnya marah, tapi dia menekan perasaan aslinya. Dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk memikirkan dirinya seperti itu dengan kejadian traumatis yang baru saja dialami beberapa jam terakhir ini. Sementara itu, Helen sangat lega melihat Darius. Dia sangat senang bahwa dia mengindahkan panggilannya dan datang membantunya. Pada saat itu, beberapa perasaan kompleks terlintas di benaknya. Ini bukan pertama kalinya dia datang membantunya. Dia telah menghabiskan $1 juta saat pertama kali mereka bertemu, dan kali ini dia bahkan berani melawan Luke Rihal meskipun latar belakangnya mengesankan. Ketika dia memikirkan secara mendalam tentang semua yang telah dilakukan Darius demi dirinya, dia benar-benar percaya bahwa Darius adalah malaikat pelindungnya.
Terima kasih, kata Helen dengan suara tulus. Darius tersenyum lembut tapi tidak berkata apa-apa padanya. Dia malah melepas jaketnya dan menutupi tubuh Helen yang terbuka. Karena Darius jauh lebih tinggi daripada Helen, jaketnya sampai ke pertengahan pahanya, menutupi bagian terpenting dari sosok jam pasir Helen. Dia kemudian menggendongnya karena dia masih terlalu terguncang untuk berjalan sendiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Saat dia hendak keluar kamar, suara Luke terdengar di belakangnya. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku akan pastikan kamu menyesali ini. Lucas mengancam. Kita lihat saja nanti. Darius menjawab dengan dingin sebelum keluar dari kamar sambil menggendong Helen. Bab ke-28. Darius berjalan cepat menuju tempat ia memarkir mobilnya. Saat dia berjalan, bara amarah masih membara di hatinya. Dia sangat tidak puas dengan pukulan yang dia berikan pada Luke. Dia merasa bahwa Luke pantas mendapatkan lebih dari sekadar pukulan yang diterimanya. Namun meski dia merasa tidak puas dengan hal itu, dia tidak bertindak berdasarkan perasaannya. Membawa Helen kembali ke tempat aman menjadi prioritas di atas segalanya saat ini. Dia membuka kunci mobilnya dan menempatkannya dengan lembut di kursi penumpang dan masuk ke kursi pengemudi sebelum melaju dengan kecepatan penuh. Saat Darius mengemudi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke tempat Helen berbaring meringkuk di kursi. Kemarahan kembali menggelegak di hatinya ketika dia memikirkan apa yang Luke dan Chris ingin lakukan padanya. Jika dia tidak berhasil tiba tepat waktu, konsekuensinya akan sangat parah. Dia mengalihkan pandangannya darinya dan memfokuskan pandangannya ke jalan. Meski begitu, ada kilatan yang sangat dingin di matanya saat dia mengemudi. Kesejahteraan Helen menjadi prioritas saat ini, namun hal tersebut tidak akan selamanya terjadi. Dia berjanji akan membuat mereka membayar atas tindakan mereka. Pada saat dia selesai dengan mereka, satu-satunya perasaan yang tersisa hanyalah penyesalan. Setelah 30 menit berkendara, Darius sampai di asrama Helen. Dia ingin mengantarnya ke rumah sakit, tetapi Helen bersikeras dan tegas bahwa dia baik-baik saja. Dia meyakinkannya bahwa dia baru saja terguncang dan yang dia butuhkan hanyalah tidur malam yang nyenyak. Darius tidak punya pilihan selain menuruti tindakannya, dan karena itu membawanya langsung ke asramanya. Helen turun dari kendaraannya tanpa bantuan Darius. Selama perjalanan ke sini, dia akhirnya bisa menghentikan gemetarnya. Dia tidak tahu mengapa hal itu tiba-tiba berhenti, tapi dia menduga Darius memberinya rasa aman yang besar, membuatnya merasa sangat aman di hadapannya. Terima kasih telah datang menyelamatkanku dan membawaku ke sini dengan selamat. Helen berkata dengan nada tulus, sambil menatap lantai. Bukan apa-apa. Kapanpun kamu dalam bahaya, beritahu aku. Aku akan ke sana secepatnya. Darius menegaskan kembali. Juga, tentang teman sekamarmu, aku telah mengatur agar dia dikirim ke rumah sakit. Yakinlah, aku telah memastikan bahwa dia akan dirawat oleh dokter terbaik yang hadir. Darius menambahkan. Helen tersenyum lembut mendengar kata-katanya. Meski cuacanya dingin, Helen merasa dirinya meleleh mendengar kata-katanya. Dia tidak hanya merawatnya dengan baik dengan menyelamatkannya, dia juga memastikan bahwa temannya dirawat dengan baik. Kebaikan seperti itu sangat sulit ditemukan pada periode ini, dan dia sangat senang bisa berhubungan dengan seseorang yang baik hati. Darius berbalik dan hendak memasuki mobilnya ketika dia merasakan seseorang menariknya kembali. Sebelum dia bisa memahaminya, hal berikutnya yang dia rasakan adalah sepasang bibir di bibirnya. Mata Darius melebar karena terkejut, tapi Helen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dengan bibir dan memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Darius terlalu terkejut untuk menolaknya, dan 10 detik setelah dia memulai ciumannya, Helen menghentikan ciumannya. Dia terengah-engah saat jantungnya berdetak kencang, sementara pipinya memerah setelah ciuman itu. Darius hendak mengatakan sesuatu padanya, tapi dia menggelengkan kepalanya. Bingung,
Dia berbalik menghadap Darius dan berlari secepat yang dia bisa ke kamar asramanya. Darius masih kaget dengan tindakannya. Ciumannya muncul tiba-tiba. Namun dia berhasil menenangkan dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia memikirkannya secara romantis dan bahkan cukup berani untuk menciumnya dalam-dalam. Jadi sekarang setelah dia memberitahukannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia akan memikirkannya nanti. Masih ada hal-hal mendesak yang perlu dia tangani. Kediaman Ivy, kamar 81. Luke duduk di kursi di samping minibar yang ada di apartemennya. Beberapa botol alkohol kosong berserakan di sekeliling meja, sementara setengah botol alkohol lagi tergeletak di tangannya. Dia langsung menenggak isi botol itu sebelum melemparkan botol itu ke dinding dengan marah. Dia memang sangat marah karena hari itu merupakan hari yang sangat buruk baginya. Bukan saja dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya bersama Helen, dia juga dipukuli oleh orang asing, dan bahkan sahabatnya dirawat di rumah sakit. Dia belum pernah merasa begitu terhina dan tidak berdaya dalam hidupnya. Itu sangat membuatnya kesal. Dia mengambil sebotol penuh alkohol lagi dan menenggak setengah isinya sekaligus. Dia kemudian melihat jam di dinding dengan penuh harap. Dia seharusnya menerima panggilan telepon kapan saja mulai sekarang. Saat dia memikirkan hal itu, teleponnya berdering. Dia segera mengangkatnya dan tanpa menunggu penelpon berbicara, dia bertanya dengan suara yang sangat tidak sabar. "Apakah kamu sudah mendapatkan informasi yang aku minta?" "Ya, aku sudah mengirimkan filenya padamu. Tapi, itu bagus. Terima kasih atas pekerjaanmu." Luke menjawab dengan tidak sabar, dan tanpa menunggu orang tersebut menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan panggilan teleponnya. Dia segera membuka emailnya dan melihat file yang dikirimkan orang tersebut kepadanya. Senang, dia membukanya dan membacanya. Setelah 10 menit, dia bersandar di kursinya dan mengambil minuman dari botol alkohol di mejanya. Ada senyuman di wajahnya. Dia telah memerintahkan agar penyusup itu diselidiki dan informasinya dikirimkan kepadanya. Dia ingin membalas, tapi dia perlu memastikan bahwa penyusup itu bukanlah seseorang yang levelnya sama dengannya. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kegembiraannya setelah selesai membaca laporan tersebut. Nama penyusupnya adalah Darius Reed dan merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun di Universitas Kingston. Dia sangat miskin dan sengsara sebelumnya, namun baru-baru ini melepaskan status dan gelar tersebut. Dia adalah kontributor tertinggi pada pesta amal tahun ini yang menyumbangkan sejumlah 4,1 juta dolar. Lucas tersenyum. Meskipun berkas tersebut menyebutkan bahwa mereka tidak yakin bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam, dia tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak peduli dengan berapa banyak yang dia punya. Yang dia pedulikan adalah latar belakangnya, dan dari apa yang dia lihat, Darius tidak punya apa-apa. Dia hanya mendapatkan kekayaannya untuknya. Ini berarti dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Luke mencoba untuk berdiri, tapi mendesis kesakitan melihat luka yang menutupi tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain tetap duduk. Meski begitu, rasa sakitnya tidak cukup untuk mengurangi kebahagiaannya. Harga diri dan martabatnya telah diinjak-injak oleh siapapun, hal yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia tidak bisa membiarkan hal ini pergi. "Tunggu saja, Darius Reed. Aku ingin kamu memohon di kakiku cepat atau lambat." 2 hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Darius. Dia pergi ke kelas seperti biasa, berlatih seni bela diri dan meluangkan waktu untuk bersantai. Kini, setelah sebagian besar pekerjaannya didelegasikan kepada Erin, ia kini punya waktu luang untuk dirinya sendiri. Namun situasi dengan Helen agak rumit. Meskipun dia masih terkejut dengan ciuman dari Helen, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Helen telah mengikatnya. Dia pergi ke rumah sakit hari ini karena teman sekamarnya akan keluar. Dia mengantar teman sekamarnya ke asramanya secara pribadi dengan harapan bisa memancingnya keluar, tapi hasilnya sama seperti hari-hari lainnya. Sejak dia menciumnya pada malam dia menyelamatkannya,
Helen menghindarinya seperti wabah. Dia telah meneleponnya beberapa kali untuk terus memberitahunya tentang perkembangan temannya di rumah sakit, tetapi dia menolak untuk mengangkat satu pun panggilannya. Dia hanya mendapat laporan dari Erin bahwa dia rutin mengunjungi rumah sakit selama teman sekamarnya dirawat di sana. Frustrasi dengan kelakuannya, dia tidak punya pilihan selain mengantar teman sekamarnya ke asrama. Dia berpikir bahwa setidaknya dia akan menyambut teman sekamarnya karena dia sangat menyayanginya. Namun, bahkan setelah menunggu selama 10 menit, Helen menolak keluar. Karena tidak punya pilihan, dia pergi dari asrama. Karena dia menolak untuk bertemu dengannya, biarlah. Helen memperhatikan Darius pergi dari asrama dengan wajah frustrasi. Dia sendiri sangat bingung kenapa dia tiba-tiba mencium Darius malam itu. Dari apa yang dia lihat, Darius adalah seseorang yang berada jauh di atas kelasnya. Dia sangat kaya, tinggi dan tampan, sedangkan dia adalah seorang siswa miskin dan berjuang. Karena itu, dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Darius akan menyukai dirinya secara romantis. Itulah sebabnya dia menolak untuk mengangkat telepon atau berbicara dengannya. Namun, Helen salah sejak awal, karena Darius tidak meneleponnya atau berkendara ke sini untuk membicarakan ciuman itu. Sebaliknya, dia hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tidak semua orang bisa bangkit kembali dari apa yang Luke lakukan padanya dan temannya. Dia ingin memastikan bahwa kejadian sial seperti itu tidak berdampak apapun padanya. Sayangnya, karena dia menolak untuk berbicara dengan Darius, dia salah memahami niatnya. Setelah kunjungannya ke asrama Helen, sisa hari itu berjalan seperti biasa bagi Darius. Ketika kelas selesai, dia memutuskan untuk tetap tinggal di perpustakaan untuk membaca buku catatannya dan belajar. Ujian semester semakin dekat, dan meskipun ia tidak lagi membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas, tidak ada salahnya mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa terbaik di universitas tersebut. Karena itu, Darius membenamkan dirinya dalam buku catatan dan buku pelajarannya. Karena betapa asyiknya dia, waktu seolah berlalu begitu saja, dan saat dia melepaskan kepalanya dari buku, dia melihat bahwa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dia segera mulai mengemas buku-bukunya. Perpustakaan tutup pada jam 21:30 setiap hari, yang berarti dia hanya punya waktu 30 menit lagi untuk pergi. Jika tidak, dia akan dikurung di dalam perpustakaan. Dia yakin itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Tak lama kemudian, dia selesai mengemas buku dan bergegas menuruni tangga. Saat dia berada di luar perpustakaan, waktu sudah menunjukkan jam 21:20. Alasan mengapa butuh waktu 20 menit adalah karena dia harus mengembalikan buku pelajaran yang bukan miliknya ke rak tempat dia membawanya. Jika tidak, dia akan dihukum oleh pustakawan ketika dia menemukannya. Lega karena berhasil mengalahkan waktu, ia berjalan santai menuju tempat parkir tempat mobilnya diparkir. Namun saat dia berjalan, firasat buruk menghampirinya. Dia berhenti berjalan dan tiba-tiba berbalik, tapi tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan. Seluruh area gelap karena bulan tidak purnama malam itu. Darius merasa bahwa dia sedang diikuti, tetapi setelah mengulangi proses tersebut dan memeriksa punggungnya 3 kali, dia menganggap dia paranoid. Tapi itu tidak menghentikannya untuk bersikap sangat waspada. Dia berjalan selama lebih dari 10 menit, dan sesekali menoleh ke belakang untuk melihat apakah dia benar-benar diikuti. Tapi pencariannya selalu membuktikan bahwa dia salah. Namun, naluri Darius memberitahunya bahwa ada seseorang yang membuntutinya. Dia tiba-tiba berdiri diam ketika sampai di tempat dia memarkir mobilnya. Dia kemudian menghadap ke belakang dan berteriak ke dalam kegelapan. "Aku tahu kamu di sana. Keluarlah!" Satu-satunya tanggapan yang diterima Darius hanyalah keheningan yang mencekam. Keheningan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia hendak berteriak lagi ketika sebuah suara serak bergema di kegelapan. "Kamu sangat waspada terhadap orang yang belum terbangun. Itu cukup menarik." Rambut Darius tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar suara serak itu. Sesuatu pada suara itu sangat tidak menyenangkan bagi Darius.
Dia membuat kulitnya merinding. Darius benci mengakuinya, tapi pada saat itu, dia sangat takut. "Siapa kamu? Keluar!" Darius berteriak keras, berusaha mengusir rasa takutnya. Namun getaran dalam suaranya menghilangkan rasa takutnya. "Kamu takut? Itu normal." Suara itu terdengar lagi, dan kali ini Darius dapat mendengar suaranya tepat di samping telinganya. "Keluar! Berhentilah menjadi pengecut dengan bersembunyi di balik bayang-bayang." Darius berteriak. Suara itu tertawa, tapi tawanya membuat tulang punggung Darius merinding. Beberapa saat kemudian, suara itu menjawab, "Jika itu yang kamu inginkan." Kemudian sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Ciri-cirinya sangat kabur dan diselimuti kegelapan malam. Darius bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat orang tersebut, namun ia memaksakan dirinya untuk tenang. "Siapa kamu? Dan apa yang kamu inginkan dariku?" Darius bertanya. Saat ini, seluruh instingnya berteriak padanya untuk menjauh dari sosok itu. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku dan apa yang aku inginkan darimu." Pria itu berkata perlahan dengan suaranya yang serak. Jantung Darius berdebar 2 kali lebih cepat ketika pria itu tiba-tiba menatapnya. "Sederhana saja, aku menginginkan hidupmu." Bab ke-29.